Semalam aku melakukan ritual kepada Belphegor. Ritual ini adalah ritual untuk transmutasi. Transmutasi dosa yang diwakili oleh Belphegor. Apa itu? Yaitu dosa kemalasan. Jadi, meskipun ini sebenarnya adalah ritual transformasi atau transmutasi ataupun alkemi, namun ini sebenarnya adalah bentuk lain dari shadow work atau bentuk yang lebih advance dari shadow work. Jadi, pertama saya melakukan perapalan mantra yang ada di dalam Grimoire yang saya susun, yaitu Grimorium Phoenix ya, pada segmen Liber Peccatum. Oke, saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai Grimoire saya karena itu bersifat sangat eh, rahasia ya, eksklusif, hanya untuk mereka yang terpanggil dan juga yang memang benar-benar ingin mencapai perkembangan diri melalui seni transmutasi, alkemi, transformasi dan sebagainya itu ya. Jadi setelah saya melakukan perapalan mantra, membaca inkantasinya kurang lebih 3 kali, saya bertanya ke dalam diri saya sendiri. Saya sembari meminta bantuan atau bimbingan dari Belphegor sehingga saya dapat melihat ke dalam diri saya lebih jelas lagi. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah apa saja yang sangat malas saya lakukan. Jadi kemudian saya mulai mengidentifikasi apa saja sih yang malas aku lakuin itu apa aja. Mulai satu dua, mulai semuanya muncul. Meskipun tidak semuanya, tapi saya mengidentifikasi apa yang bisa saya identifikasi ya. Setelah semuanya muncul, kemudian saya kembali bertanya ke dalam diri saya sendiri. Kenapa sih kok aku malas melakukan hal-hal tersebut ya, yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian muncullah alasannya. Satu persatu alasannya mulai muncul dan terungkap. Setelahnya saya kemudian bertanya pertanyaan yang lebih esensial atau lebih mengakar. Saya bertanya, kenapa kok bisa ada kemalasan? Kenapa kok saya bisa merasakan kemalasan? Kenapa kok saya merasa malas melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi? Pertama, saya kesulitan mendapatkan jawabannya karena pikiran bekerja di situ ya, mulai menganalisa. Tapi saya berserah diri kepada kesadaran yang lebih tinggi dan juga memohon bimbingan kepada higher self dan juga Belphegor tentunya. Dari situlah mulai muncul kenapa bisa ada kemalasan, kenapa seseorang bisa merasakan kemalasan dalam diri mereka. Rupanya kemalasan itu ada di dalam diri manusia atau muncul ke permukaan itu menandakan bahwa sebenarnya kita atau manusia secara umum itu merasa lelah, merasa jenuh, merasa bosan dengan kegiatan yang monoton. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya itu adalah mekanisme dari alam bawah sadar kita memberitahukan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah menjadi pemrograman. Artinya kita harus merombak itu, keluar dari pemrograman itu dan memulai siklus yang baru. Semisalnya, contohnya seperti ini, setiap hari kamu mencuci pakaian di jam yang sama, selesai di jam yang sama. Seperti itu terus-menerus, tidak hanya 1 pekan, 2 pekan, kemudian sudah berbulan-bulan, menjadi bertahun-tahun. Itu kan lama-kelamaan menjadi pemrograman di alam bawah sadar kita, dan kita bergerak di situ secara autopilot ya. Dan kalau kita tidak melakukannya, kita akan merasa bersalah atau merasa ada yang kurang. Nah, seperti itu adalah tanda bahwa itu sudah kegiatan yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan. Itu sudah menjadi pemrograman di alam bawah sadar kita. Nah, rasa malas yang muncul ketika kita hendak melakukan pekerjaan tersebut adalah tanda bahwa apa yang kita lakukan itu sudah mengakar di alam bawah sadar kita menjadi pemrograman yang membuat kita bergerak secara otomatis, bukan secara berkesadaran ya. Tidak ada kesadaran di situ. Jadi hanya sesuatu yang kita jalankan karena sudah kita diprogram seperti itu ya. Nah, itu berbahaya karena itu rasa malas itu ada muncul agar kita berhenti sejenak mengamati kenapa kok aku malas di sini melakukan ini. Kenapa kok aku rasanya kok berat banget mau melakukan ini padahal kan sudah terbiasa melakukan ini ya. Seperti itu. Dan alasan yang ketiga adalah kenapa ada rasa malas yang muncul dalam diri kita ketika kita hendak melakukan sesuatu atau ketika kita merencanakan untuk melakukan sesuatu.
Alasan ketiganya adalah karena apa yang kita lakukan tersebut sebenarnya sudah tidak melayani untuk proses perkembangan diri dan evolusi diri kita secara mental, emosional, ataupun spiritual. Jadi itu hanya sesuatu yang berulang dan hanya menyita energi kita, energi mental, emosional, dan juga energi spiritual kita, fokus kita semuanya tercurah di situ. Padahal itu hanya sesuatu yang terus berulang, siklus yang berulang. Tidak ada manfaatnya, tidak ada hal yang bisa dipelajari di situ karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran di situ, tapi kita tidak tahu bahwa itu sudah menjadi pemrograman ya, sudah menjadi pemrograman di alam bawah sadar kita. Kita tidak sadar akan hal itu, sehingga itu tetap berulang terus, sehingga ya itu tadi, karena hal tersebut, hal yang kita lakukan itu sudah tidak lagi melayani untuk perkembangan diri kita, maka muncullah rasa malas sebagai pengingat bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah tidak melayani untuk tujuan kita yang lebih besar. Setelah saya menemukan alasan kenapa bisa muncul rasa malas di dalam diri manusia atau di dalam diri saya secara spesifik ya, kemudian saya bertanya kembali, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus dilakukan manusia ketika rasa malas itu muncul di dalam diri mereka. Orang awam akan menyarankan, ya rasa malas itu harus dilawan, kamu harus melawan rasa malas itu, kamu harus membuang rasa malas itu, kamu harus menginjak rasa malas itu. Intinya kita menyangkal, kita menolak, kita membenci rasa malas. Tapi saya akan bicara dari sudut pandang seorang maginis kala, seorang penyihir, seorang okultis ya. Rasa malas ada tujuannya. Kenapa dia hadir? Tujuannya adalah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu bagaimana cara kita menghadapi atau menghandle rasa malas tersebut? Kita jangan sampai terlarut dalam rasa malas itu. Itu tidak baik ya. Atau kita jangan menyangkal, jangan membenci, jangan menolak rasa malas juga. Itu juga tidak baik. Yang perlu kita lakukan adalah diam sejenak, mengamati ke dalam diri. Kenapa kok rasa malas itu bisa ada? Temukan jawabannya. Kenapa rasa malas itu bisa ada? Kenapa rasa malas itu kamu rasakan ketika kamu ingin melakukan sesuatu? Setelah kamu mengamati, mengidentifikasi, terima itu sebagai bagian dari diri kamu sendiri. Kemalasan itu adalah aspek kualitas yang memang sudah ada di dalam diri manusia, setiap manusia. Menjadi fondasi keberadaan kita, fondasi jiwa kita. Setelah kita menyadari itu, barulah kita bisa menentukan apakah kita akan berjalan melampaui kemalasan itu, ataukah kita akan mengalir bersama kemalasan itu. Tadi di awal saya bilang jangan mengalir, jangan membenci kemalasan. Ya, itu dilakukan jika tanpa kesadaran, maka itu tidak baik ya. Kalian mengalir dengan kemalasan tanpa kesadaran spiritual, tanpa diawali dengan mengidentifikasi kenapa kemalasan itu bisa ada. Di situ malah kalian yang jadi budak kemalasan. Kalian yang dikendalikan oleh kemalasan tersebut. Atau kalian menyangkal kemalasan, kalian membencinya, kalian kemudian membuangnya, dan kalian berjalan terus-menerus mengikuti apa yang harus kalian lakukan itu ya. Kalian melakukan apa yang harus kalian lakukan. Padahal di situ ada rasa malas. Rasa malas itu di dalam diri kita ada memiliki tujuan. Nah, tapi karena kita mengabaikannya, kita membencinya, kita menolaknya, kita tidak melihat kebenaran dari rasa malas tersebut. Tujuannya padahal baik, tapi karena kita sudah mengidentifikasinya sebagai sesuatu yang buruk, sebagai dosa, sebagai kualitas negatif, kita mengabaikan hal tersebut. Kita mengabaikan kebenaran, intisari, hikmah dari kemalasan itu. Di situ kan tidak ada kesadaran ya, karena kita tidak menyadari keberadaannya, kita menolak. Jadi itu juga tidak baik. Karena itu yang pertama kita lakukan ketika kita merasa malas adalah kita menerimanya ya. Terima dulu, rasakan. Oh, seperti ini rasanya malas. Kemudian identifikasi kenapa kok aku merasa malas. Kenapa kok aku mau melakukan ini kok malas banget ya. Kemudian setelah kamu tahu alasannya kenapa kok kamu malas, kemudian pahami kenapa bisa ada rasa malas di dalam diri kamu. Pahami terus menerus, tanyakan pertanyaan itu, pertanyaan yang lainnya ya, sampai kamu menemukan
jawaban yang memuaskan. Nah, ketika kalian sudah berhasil menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kalian sudah merasa terpuaskan dengan jawabannya, disitulah proses transformasi alkemi atau transmutasi itu terjadi. Dan shadow work kalian yang berfokus untuk mengidentifikasi kemalasan, alasan kemalasan. Kenapa bisa ada kemalasan dalam diri kalian itu berhasil. Begitu ya. Oke lah, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menambah sedikit wawasan untuk kalian yang memang ingin melakukan shadow work tapi dengan level yang berbeda. Ini levelnya advance ya, bukan untuk newbie, bukan untuk pemula. Karena ini kita bekerja dengan energi dari data. Sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai shadow work menggunakan energi data kematian ya. Sekarang saya menggunakan energi dari data, tepatnya demon, yang mewakili salah satu dosa pokok manusia. Oke, sampai jumpa di video lain Maginis Skala. Semoga cahaya gelap Dracosofia selalu memberkati.